فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-hadisu tis'un ba'da salasimi'ah, 390. Saya dari Taisirul Alam. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil bid'ah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bid'ah. Bid'ah ini asalnya adalah dari madu, cuma dibuat minuman. Faqal, maka Nabi mengatakan kullu syarabin askara fahuwa haram. Nabi mengatakan setiap minuman yang memabukkan maka dia itu haram. Nabi tidak mengatakan bid'ah haram, tapi lihat kenyataannya muskir atau tidak. Jadi ini hukum umum. Tidak mengatakan bid'ah haram atau tidak, tapi lihat dia muskir atau tidak. Kalau muskir berarti haram. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya al-muqtabar al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qirafi dalam Anwarul Buruq. Demikian pula dijelaskan oleh Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau, dan ma'ruf ya pembahasan ini. Walaupun sebab datangnya hadis ini terkait dengan minuman yang terbuat dari madu, tetapi hukumnya bersifat umum. Nabi menjelaskan dengan bahasa yang umum. Qala radhiyallahu an. Tak tahu ini qala atau qalat. Kalau ke Aisyah ya qalat ya radhiyallahu anha. Al bid'u nabidul asal. Bid'ah itu adalah perahan dari madu. Madu yang diperah kemudian mungkin apa? Ya sudah jadi minuman yang bagus campur air. Dan biasa ya kita minum macam itu. Kalau langsung madu semata, pekat, itu mungkin sebagian orang tak suka. Tapi kalau dicampur air, mungkin dicampur ais atau dicampur limau juga, wah sedap sekali. Yang penting jangan sampai menunggu tahu-tahu dia mengalami fermentasi jadi khamr. Atau mungkin qala radhiyallahu anhu, ini kalam sebagian rawi atau kalam penulisnya, karena terkadang sebagian buku seperti itu. Penulisnya yaitu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan ke penulis berikutnya, karena buku zaman dulu diimlakan ke murid. Nanti ketika guru menjelaskan al-bid'u nabidul asal, murid menulis qala radhiyallahu anhu atau qala Syekh rahimahullah, seperti yang sering kita dapatkan itu di dalam As-Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Bukanlah Baihaqi memuji diri sendiri, tapi penulis berikutnya menulis macam itu, penjelasan Al-Baihaqi-nya. Baik. Qala fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala al-ma'na al-ijmali, makna global. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syurbil bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang minuman bid'ah, alladzi huwa nabidul asal, yang mana dia adalah nabid, yaitu perahan dari madu. Kenapa sih dipanggil nabid, perahan itu? Kalau orang sekarang bilang asir, orang Yaman. Tapi nabid karena di masa lampau buah-buahannya itu dipotong-potong kemudian dilemparkan dicampakkan ke tergantung botol atau apa tabung-tabung di waktu itu. Nah, dipanggil nabid, yaitu manbut, dibaling, dicampak. Akhirnya madu pun diistilahkan nabid, walaupun jelas madu bukan dicampak ya, tapi ya dialirkan atau dituang. Ini istilah itu. Fa'ata sallallahu alaihi wasallam bijawabin amin syamil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan jawaban yang umum dan menyeluruh. Mafaduh, yang mana inti faedahnya annahu la ibrata bi ikhtilafil asma. Tidak terpandang dengan perbezaan nama. Nama boleh dibuat-buat, bahan pun boleh dirubah-rubah. Tetapi yang penting bukan itunya. Madamal makna wahidah, selama maknanya sama. Makna apa itu? Yaitu muskir atau khamr, maka hukumnya adalah haram. Kalau tidak, ya tidak. Wal haqiqah wahidah, hakikatnya sama. Fakullu syarabin askara, maka setiap minuman yang memabukkan, fahuwa khamrun muharram, maka dia itulah khamr yang diharamkan itu. Jelas khamr diharamkan.
Cuma untuk dijelaskan, itulah khamr, dan itulah yang dijelaskan bahwasanya itu haram. Min ayyi nau'in ukhid, diambil dari jenis apapun dia. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari jawami'ul kalamnya Nabi. Kalam yang bersifat jami'ah. Bersifat apa? Menyeluruh dengan lafaz yang singkat tetapi maknanya menyeluruh. Wa husni bayanihi an rabbih, dan bagusnya penjelasan beliau yang menyampaikan dari Rabb-Nya azza wajalla. Wa bihadza jaa'a minal ilmi fi muddati bi'satihi, dan dengan ini Nabi mendatangkan ilmu di sepanjang masa pengutusan beliau. Bima yus'idul basyariyah, yang membantu umat manusia fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, membantu mendatangkan kebahagiaan. Baik. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisul hadi wa tis'un ba'da salasimi'ah, 391. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala balagha Umar anna fulanan ba'a khamra. Sampai berita kepada Umar bahwasanya si fulan menjual khamr. Faqal qatalallahu fulanan. Maka Umar mengatakan semoga Allah melaknat si fulan itu. Qatala biasanya artinya la'ana. Cuma apa kalimat la'ana ini yang lebih jelas, dan Nabi telah melarang istilah melaknat, laknun muayyan, apa itu laknat yang kutukan yang ditujukan pada orang tertentu. Umar menggunakan kalimat qatala karena dia lebih umum, tidak sampai selalu harus berupa laknat, diusir dari rahmat Allah, tidak sampai gitu insyaallah. Alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, apakah dia tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu yahud, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum, telah diharamkan atas mereka lemak. Fajamaluha, kemudian mereka meleburkan lemak tadi dibuat jadi minyak cair. Fabauha, kemudian mereka menjualnya, ingin menipu Allah. Tapi jelas Allah Ta'ala tak tertipu, manusia mungkin ditipu. Ini bukan lemak, ini adalah minyak. Ya, intinya sama aja. Kata rumus kimianya sama kan waktu di sekolah dulu ya, lemak dengan minyak rumus kimianya sama, kalau memang bahan dasarnya sama. Tapi Yahudi ingin menipu, maka dilaknat oleh Allah Ta'ala dan dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi monyet. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan Shawa'iqul Mursal dan Ighasatul Lahfaz, tatkala membahas tipu daya Yahudi terkait dengan hadis ini, tatkala mereka merubah-rubah tetapi masih ada sisi-sisi kemiripan, maka mereka dilaknat dan dirubah menjadi makhluk yang lain tetapi masih ada sisi kemiripan, yaitu apa? Monyet. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Thayyib, al-ma'nal ijmali, makna global, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, balagha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, sampai berita kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan arada tahayyul, ada seseorang yang ingin membuat tipu daya, alal intifa'i bil khamr, untuk mengambil manfaat dari khamr, min ghairi syurbiha, tanpa meminumnya, faba'aha, dia menjualnya. Allah melarang meminum, saya menjual aja, saya jual ke orang Kristen. Tetap saja tak boleh. Kita tahu la'anallahu fil khamri asyarah, Allah telah melaknat dalam masalah khamr itu 10 jenis manusia. Di antaranya adalah apa? Orang yang menjualnya, dan juga orang yang membelinya, orang yang meminumnya, orang yang menghantarkannya, orang yang memerahnya. Jadi banyak, bukan hanya meminumnya yang terkena laknat. Thayyib, wa hadhihi hilatun makshufatun muharramah. Ini adalah tipu daya yang tersingkap dan diharamkan. Walidha, maka dari itu fa inna Umar radhiyallahu anhu da'a alaihi du'aan ka du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alal yahud. Umar bin Khattab mendoakan orang tadi seperti doa Nabi terhadap Yahudi. Ya, ini lebih bagus dari sisi walaupun laknun muayyan itu haram menurut pendapat yang rajih alal khilaf. Tetapi karena Nabi melaknat pelaku tipu daya, la'anallahu yahud, maka Umar mengikuti pola itu. Walaupun kita sebaiknya berhati-hati. Umar muhaddatsun mulham, beliau mendapatkan ilham dari Allah, sehingga apa?
boleh jadi memang beliau mendapatkan taufik, tahu orang ini layak dilaknat barangkali atau apa. Tapi untuk kita sebaiknya hati-hati, kita menggunakan bahasa yang lebih umum. Karena Nabi melaknat Yahudi layak, karena memang Yahudi layak dilaknat, kafir. Dan itu pun tidak orang tertentu nama fulan-fulan, tapi jenis yang seperti itu. Adapun untuk pencuri, Nabi mengatakan la'anallahu sarik, umum, tidak mengatakan fulan. Tapi umum, pencuri, terserah siapa pencuri, kalau layak kena, kena. Kalau tidak, tak masalah. Nah, itu lebih selamat untuk kitanya. Jangan menyebutkan nama orang ketika melaknat, tapi perbuatan. Semoga Allah melaknat pencuri, semoga Allah melaknat penjual khamar. Boleh, tak masalah. Tanpa menyebutkan orang per orang. Masalah orang per orang terserah Allah. Orang itu kena atau orang itu selamat, itu terserah Allah. Cuma di sini kata Syekh Al-Bassam, Umar mengikuti cara Nabi mendoakan orang Yahudi terkait dengan tipu daya. Karena si fulan tadi berbuat tipu daya. Faqal qatalallah, semoga Allah memerangi orang itu. Alam ya'lam anna tahayyula haram. Apakah dia tak tahu bahwasanya membuat tipu daya itu haram? Tipu daya untuk mengambil manfaat dari barang yang telah Allah haramkan. Li'annahu mukhada'atullahi wa rasulih. Karena usaha seperti ini adalah usaha menipu Allah dan Rasulnya. Seakan-akan hukumnya jadi halal. Padahal apa? Tak mungkin Allah dan Rasulnya ditipu. Masyarakat mungkin ditipu. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah melaknat Yahud. Lamma haramallahu alaihimus syuhum. Tatkala Allah mengharamkan terhadap mereka lemak, amadu ilal intifa'i biha bil hilah. Mereka sengaja mengambil manfaat dari lemak tadi dengan pola tipu daya. Idh ghayyaru syaham, yaitu mereka merubah lemak tadi an sifatih, dari sifatnya, bukan semua sifat tapi sebahagian sifat. Fa'adabu, mereka meleburnya. Summa ba'u, selanjutnya mereka menjualnya. Fa'akalu samanah, kemudian mereka memakan uang dari hasilnya. Bukanlah uang dimakan, tapi ma'ruf maksudnya. Memakan hasil dari jual beli tadi. Maka sebenarnya walaupun dengan apa? Sanad yang panjang, sebenarnya mereka telah memakan saham yang diharamkan atas mereka. Memakan lemak. Walaupun dengan tipu daya yang panjang. Ujung-ujungnya memang untuk makan dari barang tadi. Ini tadi sudah fa'akalu samanah wa qalu tahayyulan wa khidaan. Mereka mengucapkan sebagai bentuk tipu daya dan makar, lam na'kuli syahmal muharrama alaina. Kami tidak memakan lemak yang diharamkan atas kami, tapi kami makan roti. Makan apa? Ya rotinya dapat dari mana? Ya dari duit. Duit dapat dari mana? Ya dari jual minyak. Minyaknya dari mana? Lemak tadi. Ya, sebenarnya itulah dia. Baik, wa hum yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, padahal Allah lah yang membalas tipuan mereka. Bukan beruntung, malah badan pun berubah jadi makhluk yang berbulu lebat itu. Na'udzubillah. Baik, kita habiskan sekalian ini. Berarti faedah yang diambil dari hadis ini, al-ula tahrimul mu'amalati bil khamr. Haram melakukan muamalah dengan khamr. Baik itu dengan menjual, au syira atau membeli, au amal atau bekerja di bidang khamr, mungkin apa di syarikat khamr, au i'anah atau membantu, bukan menutup kedai-kedai khamr, malah membantu agar dia jadi rasmi. Naudzubillah, ini akan terkena dampaknya juga, terkena laknat. Walaupun kadarnya terserah Allah berapa kadar laknat untuk yang membantu itu. Min bi ayyi nau'in kan, dengan jenis apapun yang dia ada hubungan dengan khamr tadi. Maka jangan mau kalau kita disuruh delivery khamr atau apa, jangan mau, daripada terlaknat untung duit seberapa. Asaniyah yang kedua tahrimul hiyal. Nah, ini menjadi dalil umum haramnya tipu daya, walaupun hadisnya bicara masalah syaham, tapi syaham atau mungkin khamr, tapi dari ini kita tahu dalil yang bersifat umum yaitu haramnya tipu daya. Fa inna Allah Ta'ala lamma harramal khamr, karena Allah Ta'ala tatkala dia mengharamkan khamr, harrama samanah, dia juga mengharamkan harga yang didapatkan, alladzi huwa wasilatun ilaih, yang mana harga atau duit itu sebagai sarana untuk seseorang mendapatkan khamr. Pembeli mendapatkan khamr lewat penyerahan harga. Sementara penjual mendapatkan duit lewat penjualan khamr. Maka harga atau duit tadi juga haram.
Yang ketiga, man ba'ahu faqad syabahal yahud. Orang yang menjual khamar dengan apa tipu daya macam tadi, atau dia tidak minum khamar langsung, tapi dia menjual khamar, nanti hasilnya baru dipakai membeli roti kah, nasi kah, atau apa, maka dia menyerupai Yahudi. Nah, kita dilarang untuk tasyabuh bil kufar. Alladzina lamma hurimat alaihimus syuhum, yang mana mereka itu tatkala lemak diharamkan atas mereka, adzabuha wa ba'uha, mereka meleburnya dan menjualnya, wa akalu samanaha, dan memakan hasil dari jual beli tadi, hilatan wa mukhada'ah, sebagai bentuk makar dan tipu daya. Yang keempat, anna kullu muharramin samanuhu haram. Setiap benda yang diharamkan maka duit hasil jual beli tadi juga haram. Li'annahu la yubahu atau wasulu ilahi bi ayyi thariq. Karena tidak diperbolehkan berhubungan dengan benda tadi dengan jalan apapun. Wal fal wasailaha akamul maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuannya. Kalau memang niatnya adalah pergi ke Las Vegas untuk berjudi, maka semua jalan yang menghubungkan ke sana itu jadi haram untuk orang yang ingin ke sana. Terserah mau lewat barat atau timur, utara, selatan, lewat darat atau laut atau udara, itu jadi haram untuk dia kalau tujuannya memang ke tempat maksiat tadi. Wahya qaidatun nafi'ah, ini adalah kaidah yang bermanfaat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.